Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu sudah memasuki apa yang disebut dengan pemodelan desain. Saya review kembali supaya selalu ingat bahwa di dalam tahapan pembangunan perangkat lunak ada yang disebut dengan pemodelan desain, di mana pemodelan desain ini kita harus pahami dulu dari pengertiannya, kemudian kita melakukan pemodelan desain itu sendiri. Yang terpenting lagi adalah kita memahami bahwa yang namanya pemodelan desain itu haruslah selaras dengan pemodelan analisis. Jadi ada keterkaitan antara model desain dengan model analisis. Nah, berikutnya yang paling penting lagi adalah bagaimana kita menyiapkan model desain itu sendiri. Apa saja yang dilakukan pada saat kita melakukan pemodelan desain? Ada beberapa hal, tahapan yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemodelan desain, yaitu bahwa pemodelan desain ini merupakan solusi dari apa yang ingin kita selesaikan. Sebetulnya desain itu terdiri dari tahapan seperti ini ya. Jadi mulai dari mencari solusi, kemudian kita memvalidasi solusi tersebut, selanjutnya kita memperbaiki dan menjabarkan solusi, barulah kita memodelkan solusi tersebut. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang desainer, maka fokus kita adalah mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, yang akan kita selesaikan dengan perangkat lunak. Nah, jadi ingat ya bahwa sebetulnya masalah itu banyak sekali, ya, problem itu banyak di sekitar kita. Nah, problem-problem tersebut harus kita carikan solusinya, dan tentu saja karena kita orang informatika, maka solusi yang dimaksud adalah solusi berbantukan teknologi informatika. Nah, jadi kita cari dulu solusinya, divalidasi, kemudian kita perbaiki, dan kita jabarkan, barulah kita modelkan. Ya, jadi tahapan mencari, memvalidasi, memperbaiki, dan menjabarkan, ini adalah tahapan desain. Yang ujung-ujungnya kita kumpulkan semua pada saat melakukan pemodelan solusi tersebut. Nah, jadi pada saat kita memperbaiki dan menjabarkan solusi, maka kita lakukan atau kita detilkan beberapa hal, yaitu data, kemudian arsitektur, kemudian antarmuka, dan prosedur-prosedur yang harus dipersiapkan. Berarti bisa kita simpulkan atau kita bisa lihat bahwa kegiatan desain itu terdiri dari rancangan data, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, dan rancangan prosedural. Jadi ternyata untuk menjadi seorang desainer ini dia harus menguasai 4 hal tersebut, termasuk juga dengan rancangan data. Nah, kali ini kita akan fokus kepada bagaimana kita melakukan perancangan data yang dibutuhkan untuk sistem yang akan kita bangun atau aplikasi yang akan kita develop. Nah, pada saat kita melakukan rancangan data, maka sebetulnya kita melakukan pemodelan data atau model data. Ya, seperti apakah model data tersebut? Ada banyak cara untuk mendapatkan model data. Salah satunya adalah pendekatan dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk pendekatan berorientasi objek, kita akan menggunakan pendekatan yang disebut dengan Object Relational Mapping atau ORM. Disebut mapping karena dia melakukan pemetaan dari objek dan relasinya ke dalam penyimpanan permanen atau basis data, di mana basis data yang digunakannya adalah basis data relasional. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan basis data relasional? Yaitu skema yang dibentuk dari tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap kolom memiliki nama dan tipe data tertentu.
Pada pemodelan objek, kelas akan menjadi tabel dan atribut akan menjadi kolom. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah melakukan pemodelan data. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya untuk mendapatkan model data tidak hanya satu-satunya cara dengan ORM, tapi karena kita sedang belajar sistem berorientasi objek, maka kita akan menggunakan pendekatan ORM ini. Caranya sebetulnya sangat mudah. Pertama, tentu saja kita harus tahu dulu objek-objek yang sudah kita identifikasi pada tahapan sebelum-sebelumnya, yaitu dari kegiatan pembangunan sekuen diagram, pembuatan kelas diagram. Di situ kita bisa lihat bahwa ternyata ada objek-objek yang harus ada di dalam sistem. Objek tersebut akan kita mapping dan kita dapatkanlah tabel relasional. Nah, ada banyak cara untuk melakukan teknik ORM ini. Yang pertama, kita pastikan dulu objek-objek yang kita identifikasi dengan cara pertama, dengan kita perhatikan diagram kelas yang kita miliki, kemudian kita pilih model entity-nya, barulah kita melakukan pemetaan atau mapping. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan model data, maka kita fokus kepada kelas entity. Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya untuk diagram kelas ini kita memiliki 3 macam kelas, yaitu boundary, control, dan entity. Untuk melakukan ORM, kita fokus kepada kelas entity. Teknik mapping itu sendiri ada 4 macam. Pertama, table class mapping. Kedua, tabel multiple classes mapping. Ketiga, tabel inherited classes mapping. Keempat adalah tabels inherited classes mapping. Jadi, kalau kita perhatikan, di sini kalau tabel class artinya satu tabel berasal dari satu kelas, sedangkan tabel multiple classes artinya memang multiple classes ya, jadi dari kelas-kelas yang banyak menjadi satu tabel. Kalau tabel inherited classes, nah ini berarti ini kelas-kelasnya yang memiliki hubungan inheritance, kita mapping menjadi tabel, kemudian ada inherited classes tables ya, ini di mapping menjadi beberapa tabel. Nah, ini satu-satu kita perhatikan, namun barangkali kita akan review kembali tabel itu seperti apa, dan kalau kita belum memahami apa itu inherited class atau belum paham relasi antar kelas yang berupa inheritance, maka kita review kembali mengenai inherited classes. Nah, sederhananya seperti ini. Pertama, kalau kita sudah memiliki diagram kelas yang khusus entity, kita dapatkan yang sebelah kiri ini. Kemudian sebetulnya yang sebelah kanan ini adalah model data yang didapatkan dengan melakukan pendekatan ER diagram. Jadi kalau kita lihat, satu kelas ini sama dengan satu entity. Di sebelah kiri kita bisa lihat kita memiliki 3 kelas, ada KMS, ada pemeriksaan, ada masyarakat. Nah, untuk ER diagramnya pun kita memiliki 3 entitas, yaitu pemeriksaan, KMS, dan masyarakat. Pemeriksaan dengan KMS ini punya relasi, yaitu pemeriksaan dicatat di KMS, satu KMS mencatat beberapa pemeriksaan. Kemudian, kalau pemeriksaan dengan masyarakat, ini satu masyarakat bisa melakukan beberapa kali pemeriksaan. Nah, ini jadi yang sebelah kanan ini yang disebut dengan model data dengan menggunakan ER diagram. Bagaimana kita ingin melakukan model data dengan ORM? Caranya sangat mudah dan sama saja dengan menggunakan ER diagram, yaitu pertama,
prinsipnya adalah satu kelas menjadi satu tabel. Misalnya kita punya kelas yang namanya Posyandu seperti ini. Nah, maka kelas Posyandu ini otomatis menjadi satu tabel, namanya sama, tabel Posyandu, semua atributnya menjadi atribut di tabel tersebut. Seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan yang sebelah kanan ini. Tabel-tabel, struktur tabel yang diharapkan nantinya digunakan di aplikasi yang akan kita bangun. Bagaimana kalau kita memiliki dua tabel seperti ini? Di sini contohnya kita punya tabel ayah dan tabel ibu, di mana ayah ini memiliki ID, NIK, nama dan alamat, ibu juga sama. Kita bisa satukan menjadi tabel orang tua atau tabel people dengan atribut yang digabungkan. Kecuali kita tambahkan ada ID ayah dan ID ibu. Seperti ini. Jadi bisa saja dari dua kelas kita jadikan menjadi satu tabel. Nah, kemudian ada lagi, kalau kita memiliki kelas yang seperti ini, kita lihat bahwa kita memiliki tabel babies, di mana tabel babies ini dia berasal dari posyandu tertentu, ya. Nah, posyandu ini berupa kelas, ya, kelas posyandu. Seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk bayi ini atributnya tipe datanya tidak hanya string, tidak hanya integer, tapi ada tipe data berupa kelas posyandu. Nah, sehingga kita memerlukan kelas yang namanya kelas posyandu tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa ada relasi yang disebut dengan class instant relationship, ya, di mana satu kelas memiliki tipe atribut berupa kelas lainnya. Ya, karena kita lihat di tipe kelas babies ada posyandu bertipe kelas posyandu. Nah, bagaimana pemetaannya menjadi tabel? Maka tabelnya menjadi seperti ini. Kita memiliki tabel babies, ya. Kemudian di tabel babies ini ada posyandu ID, ya, di mana posyandu ID ini adalah merefer atau mengacu ke tabel posyandu, sehingga ID dari posyandu ini menjadi foreign key dari tabel baby seperti ini. Ya, jadi ini yang tabel-tabel yang terbentuk dari diagram kelas yang seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat kalau kita memiliki kelas dengan kondisi seperti ini, ya, ada hubungannya, maka kita bisa menyiapkan tabel hasil pemetaannya menjadi seperti ini, di mana masing-masing kelas menjadi masing-masing tabel, tapi kita perhatikan karena ada relasi instan kelas, maka jangan lupa ID dari tabel yang terrelasi tersebut disimpan ke sini. Ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk kondisi inheritance. Nah, maka kita harus paham dulu apa itu inheritance, ya, bahwa inheritance ini merupakan relasi antar kelas di mana satu kelas menjadi induk dari kelas lainnya. Kita memiliki kelas babies di mana babies ini memiliki 3 atribut. Lalu kita memiliki babies yang disebut dengan babies BGM dan babies BGO, di mana babies BGM dan BGO ini memiliki relasi inheritance dengan notasi seperti ini, ada garis dengan panah penuh. Nah, ini relasi inheritance, ya. Di sini berarti yang terjadi adalah babies BGM ini merupakan turunan dari kelas babies. Artinya apa?
semua yang ada di kelas babies ini bisa diakses oleh kelas babies BGM. Jadi kalau kita punya relasi inheritance dari satu kelas dengan kelas yang lain, maka kelas yang utama ini disebut kelas induk ya atau superkelas, sedangkan kelas yang merefer atau menjadi turunan dari kelas tersebut disebut dengan subkelas atau kelas anak. Kelas anak bisa mengakses seluruh yang ada di kelas ibunya. Ya, ini adalah relasi inheritance yang terjadi antara satu kelas dengan dua kelas lainnya. Jadi satu kelas induk boleh saja memiliki beberapa kelas anak. Tetapi tidak bisa kebalikannya. Satu kelas anak tidak bisa berasal dari beberapa induk kelas. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau konsep OO membolehkan satu anak berasal dari dua induk, tapi kalau di Java nggak bisa ya. Di Java hanya ada satu kelas anak berasal dari satu kelas ibu. Tapi satu kelas ibu boleh memiliki beberapa kelas anak. Nah, ini inheritance. Nah, tugas kita pertama memahami dulu inheritance, melihat kembali, mengingat kembali, memahami kembali. Kemudian tugas kita yang sebetulnya adalah membuat tabel-tabel dari kelas yang ada inheritance-nya ini. Ada beberapa cara ternyata. Pertama, paling gampang, seluruh kelasnya dijadikan satu saja dan atributnya itu digabungkan. Cara yang kedua, semua kelasnya dijadikan masing-masing tabel dengan atribut untuk kelas anak dilengkapi dengan atribut dari kelas induknya. Ada cara yang ketiga, hanya kelas anak saja yang dijadikan tabel dengan atribut untuk kelas anak dilengkapi seluruh atribut dari kelas induknya. Sementara untuk teknik yang keempat, masing-masing kelas dijadikan masing-masing tabel dengan seluruh atribut kelas anak masing-masing dan atribut ID kelas induknya. Dari keempat cara ini semuanya boleh-boleh saja ya, semuanya tidak ada yang salah, kita tinggal memilih dan harus dijelaskan menggunakan teknik yang mana. Nanti untuk detailnya kita akan pelajari satu persatu ya. Kita lihat kalau cara pertama artinya seluruh kelas ini kita jadikan saja menjadi satu tabel. Mau tabelnya kita beri nama sesuai nama tabel induknya. Bagaimana dengan field-nya? Seluruh field-nya dimasukkan ke sini, termasuk juga field dari anak-anaknya. Bagaimana dengan metode? Kalau untuk pemetaan ke tabel, metode ini tidak diperlukan. Jadi meskipun metodenya kita tuliskan, tetapi pada saat mapping menjadi tabel, ini tidak diperlukan. Sementara untuk teknik yang kedua, kita lihat ya, kita memiliki 3 kelas, maka kita buat menjadi masing-masing tabel. Jadi kita lihat bahwa ada tabel babies, ada tabel babies BGO, ada tabel babies BGM. Bagaimana dengan atributnya? Atributnya sama saja, kita lihat atribut masing-masingnya dituliskan. Jangan lupa untuk atribut dari anak-anak kelas, kita lihat ya. Kalau di sini kan hanya ada PGU value dan check update. Di sini jangan lupa ditambahkan dengan 3 atribut dari ibunya. Jadi untuk babies BGM ini kita lihat ada ID, nama, dan posyandunya. Barulah dia atributnya masing-masing, yaitu BGM value dan check update. Ini yang teknik yang kedua. Nah, bagaimana dengan teknik yang ketiga? Teknik yang ketiga ini, kalau kita lihat, hanya kelas anaknya saja yang dijadikan tabel. Tetapi atribut-atribut dari induknya dituliskan di sini. Ya, jadi dilengkapi dengan atribut dari induknya. Jadi caranya agak mirip. Kalau yang sebelumnya
seluruh atributnya dituliskan dan kelas induknya pun dituliskan. Tetapi kalau cara yang berikutnya, kita lihat bahwa hanyalah ada dari kelas anak-anaknya saja yang dituliskan. Sementara teknik yang keempat, itu semua dijadikan tabel. Kemudian kita lihat untuk BGM dan BGO itu masing-masing memiliki atributnya masing-masing, ditambahkan ID dari kelas baby. Ya, ini ada tambahan ID. Ini berasal dari kelas baby-nya. Nah, ini cara yang keempat. Jadi kalau kita lihat masing-masing cara itu berbeda-beda, tetapi semuanya tujuannya sama, yaitu membentuk tabel. Kita bisa memilih kira-kira struktur tabelnya ingin seperti apa, agar supaya bisa kita persiapkan untuk menyiapkan data bayi tersebut. Ya. Nah, ini teorinya. Nah, untuk lebih memahami, maka kita perlu latihan. Kita perlu beberapa kelas entity, lalu kita buat mapping antar tabelnya. Ya. Tapi sebelum ini, kelihatannya kita harus review kembali mengenai kelas dan tabel, terutama dengan tabel ya, karena saya belum begitu tahu juga apakah kalian sudah memahami jika kita memiliki contohnya tabel seperti ini ya. Di sini ada tabel babies dan kita memiliki foreign key ke tabel posyandu. Nah, kira-kira seperti ini. Apakah kondisi seperti ini kalian sudah familiar atau kita perlu review kembali? Yang kedua adalah kondisi inheritance. Nah, kondisi inheritance itu seperti ini. Apakah ini juga sudah dikuasai dengan baik, sudah dipahami dengan baik? Jika belum, maka kita perlu juga untuk melakukan review.